Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali Sumut menyapa dengan edisi Kupas Tuntas hari ini menjumpai Anda kembali. Kita akan membahas tentang wacana penundaan pemilu 2024. Wacana ini sudah bergulir di masyarakat ada 3 kali. Bergulir di tahun 2019, tahun 2021 dan hari ini belakangan ini di 2022 isu ini kembali mencuat di permukaan. Ada beberapa tanggapan bahwa penundaan pemilu 2024 ini sangat tidak pas dengan konstitusi, termasuk pasal 7 Undang-Undang Dasar dan juga pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita akan bahas sebenarnya wacana ini akan bisa langgeng untuk bisa digolkan atau sebenarnya banyak konstitusi yang dilanggar dan tidak boleh terjadi. Kita akan bahas dengan beberapa narasumber kita hari ini. Yang pertama ada pengamat politik kita Bapak Dr. Bahrul Khail Amar, MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Juli. Selanjutnya kita juga akan bersama dengan Dr. Mirza M. Hum, pakar hukum tata negara yang saat ini akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Saya ke Pak Dr. Bahrul Khail Amar. Tadi kalau saya buka dengan ada beberapa undang-undang yang terobos kalau kita katakan seandainya penundaan pemilihan presiden 2024 ini terjadi. Menurut Bapak dari segi politik apakah undang-undang ini tidak cukup untuk menjawab bahwa tidak boleh ada penundaan atau bisa ada alternatif lain? Oke, terima kasih Mbak Juli. Tadi Mbak Juli mengatakan ada penundaan, lalu ada cara pandang pro dan kontra sesuai dengan jadwal yang menerima dan menolak. Jadi kalau dalam perspektif hukum itu kan harus memberikan 3 cara pandang filsafat hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berarti hukum harus berdiri pada cara pandang pro dan kontra untuk menegakkan sebuah kepastian dan kemanfaatan terhadap hasil hukum. Jadi kalau ditanya kepastian hukum harus diberikan pada orang yang pro dan kontra. Yang menjadi persoalan kan politik ini kan instrumen dari cara pandang demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Lalu ada partai politik atau elit. Jadi sebenarnya ini keinginan siapa? Apakah keinginan masyarakat atau keinginan elit? Nah, itu yang kita diskusikan tentang politik hari ini. Penundaan ini apa alasan menjadi dasar penundaan? Wacana yang berkembang ada karena kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Lalu itu hasil sebuah penelitian. Lalu pertanyaannya, apakah di dalam penelitian itu sudah keterwakilan dalam populasi sampel kalau dari jenis penelitian kuantitatif? Apakah dia bagian dari cara pandang populasi dan sampel dari Sabang sampai Merauke? Kita ingin menguji kebenaran metodologi dalam temuan peneliti tentang kepuasan itu. Kalau alasannya kepuasan? Iya, kepuasan. Kalau kepuasan dengan informan dan responden yang dia lakukan dalam penelitian yang dibangun oleh cara pandang penelitian. Lalu kita bertanya, apa jenis angketnya, pertanyaannya? Apakah objektif atau subjektif? Kenapa ketidakpuasan diangkat dengan kepuasan gitu? Itu dulu. Jadi kalau metodologi itu kan harus dilihat dari cara pandang temuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah. Jadi kalau ditanya kepuasan, siapa yang menerima kepuasan itu? Dan ini masih jadi tanda tanya ya Pak ya, untuk akademisi melihatnya ya Pak ya. Jadi yang kita lihat adalah produk penelitian itu Mbak Juli. Produk penelitian itu sejauh mana mengatakan apakah itu menjadi alasan penundaan. Ketika ada perdebatan tentang hasil literasi penelitian yang terdahulu kita bilang. Alasan-alasan apa, indikator apa, kriteria apa, alat ukur apa yang mengatakan itu ya menjadi ditunda atau ditetapkan. Jadi masih ada kontroversi yang sangat kita lihat dalam ruang publik, masih ada pro dan kontra. Tapi kita harus sampai pada kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan dialektika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Mirza M. Hum. Silakan Bapak. Pakar hukum tata negara. Bapak baru datang tapi langsung kita cecar dengan pertanyaan nih Pak. Mungkin terkait bagaimana undang-undang memandang jika terjadi wacana penundaan pemilu 2024 ini. Kita melihat bahwa ada konstitusi yang telah mengatur tentang 2 kali periode dan 5 kali setahun itu 5 tahun sekali untuk melakukan pemilu. Ini bagaimana Bapak melihatnya dari segi hukum? Kalau dari konstruksi hukum ya, dari khususnya dalam hukum tata negara memang itu kan sudah fix ya. Artinya dibatasi di dalam konstitusi bahwa itu hanya 5 tahun dan dapat
dijalani 1 kali masa jabatan lagi. Nah berarti kan dia 2 periode. Nah jadi kalau dari bangunan hukumnya memang itu sudah dibatasi. Nah namun untuk yang kemudian diistilahkan dengan penundaan pemilu, tentu kan akan ada masa setelah habis masa jabatan itu kan berarti kan dia bersisa. Nah itu apa kemudian yang menjadi dasar hukumnya? Jadi memang tidak ada dasar hukumnya untuk penundaan wacana pemilu 2024 ya, ini. Artinya dengan kata lain kan berarti kan masa-masa jabatan yang lain juga diperpanjang. Nggak hanya presiden juga kan begitu, karena yang lain kan ikut 5 tahun juga. Berarti berdampak ke sana ya Pak ya? Iya, itu dia. Iya. Nah dari hukum tata negara sendiri, apa yang bisa dilakukan seandainya kebijakan ini tetap ngotot untuk dilakukan gitu? Apakah ada payung hukum yang bisa menjadi landasan untuk penundaan pemilu 2024 ini? Saya pikir kalau landasan selain hukum mungkin masih ada ya, di luar aspek hukum, tapi hal-hal itu kan tentu harus dicari dasar-dasar pembenarannya begitu. Mungkin nanti Bung Bahru sudah menjelaskan itu kan, artinya ada di luar konstitusional gitu. Mungkin dari dukungan serius dari masyarakat misalnya. Nah itu seperti apa gitu, atau mungkin yang cara-cara yang lain begitu. Bahkan pada masa lalu juga kita sudah banyak mengenal di dalam sejarah ketatanegaraan kita kan, yang melalui dekret misalnya, tapi itu kan di luar konstitusional. Nah saya pikir hanya itu cara-caranya yang bisa ditempuh, tetapi kalau kalau dia mau dari konstitusi atau hukum, memang harus lewat pintu konstitusi. Berarti amandemen? Amandemen tentunya gitu, karena kalau sekarang dituruti kan itu menjadi hukum positifnya, bahwa itu fix dia dibatasi hanya 5 tahun dan hanya dapat sekali saja gitu. Kalau diperpanjang terus dasarnya apa? Manjang gitu, manjang 2 tahun, manjang 3 tahun, kan begitu. Terus ini manjang terus ya Pak ya, nggak berhenti lagi. Iya. Saya ke Pak Bahrul dulu. Pak Bahrul melihatnya bagaimana? Ini tadi ada beberapa hal di luar konstitusi yang mesti jadi landasan, termasuk dekret dan lain sebagainya. Tapi kan ini kan sebenarnya tidak darurat lah kalau kita katakan, untuk beberapa alasan yang dikemukakan, diantaranya kepuasan dan anggaran yang membengkak, dan juga termasuk pandemi COVID ini beberapa alasan yang dikatanya untuk melanggengkan wacana penundaan pemilu 2024. Bapak melihatnya bagaimana? Oke, berarti ada 3 alasan yang kita lihat tadi. Pertama alasan karena kepuasan, yang kedua alasan karena pandemi. Itu yang ketiga persoalan anggaran. Itu masih bisa kita perdebatkan logika berpikirnya. Oke, kita masuk pada alasan kedua. Tadi alasan kedua adalah persoalan pandemik. Pandemik sudah 3 tahun. Pemilu kada kepala daerah sudah dilakukan, bupati, wali kota. Lalu apa alasannya Pilpres menjadi penundaan? Apakah karena lebih besar, melibatkan masyarakat yang lebih besar, Pak? Konsekuensi demokrasi memang harus menggunakan biaya. Demokrasi itu adalah bagian dari cara pandang negara, melihat pada tataran egalitarian terhadap sebuah. Jadi negara itu lahir kan karena ada masyarakat. Negara itu lahir karena ada rakyat gitu. Jangan dipisahkan antara negara dengan rakyat. Itu dulu, itu yang kita diskusikan. Jadi persoalan pandemik yang sudah 3 tahun kita berjalan itu kan menjadi alasan objektif atau subjektif. Itu dulu. Yang ketiga persoalan biaya, ya memang dari dulu pemilu kada ya menggunakan biaya. Sampai kepala desa pun menggunakan biaya kan. Berapa satu orang dalam daftar pemilih tetap sebagai pemilih, dalam berapa biaya yang dikeluarkan sampai kertas suara, itu kan semua biaya. Sampai marketing, sosialisasi dan sebagainya, alat peraga dan sebagainya, itu kan biaya. Biaya itu bagian dari cara pandang penggunaan untuk mencapai tujuan demokrasi tadi. Tapi tentunya biaya ini juga sudah dianggarkan tentunya jauh-jauh hari. Sudah, Pak, ya? Ya instrumen yang sangat sederhana. Sekarang penyelenggara sedang direkrut. Di tingkat pusat sudah ada yang 7 komisioner. Lalu ada di tingkat provinsi akan lahir habis periode dan sebagainya. Berarti kan suprastruktur sudah selesai. Dalam penyelenggaraan, kesiapan penyelenggara dalam artian situasi dan kondisi pandemik sudah teruji. Dengan adanya 2 tahun kita hidup bersama di daerah pandemik tentang virus. Kan itu yang kita diskusikan. Jadi 3 alasan itu saya tidak melihat sebuah rasionalisasi logika berpikir secara objektif.
Apa itu objektif? Ketika kita bebas nilai. Apa itu kita objektif? Ketika kita tidak ada kepentingan. Itu yang dikatakan objektif. Tapi ketika ada kepentingan, maka itu adalah subjektif. Jadi masuk akal begitu ya Pak ya, ketika ada kepentingan. Iya, kita bebas nilai dalam kepentingan-kepentingan. Ketika kita bicara tentang masyarakat dan secara meluas untuk kepentingan demokrasi, itu kan termasuk dari Pancasila juga kan, musyawarah mufakat, demokrasi dan sebagainya. Itu yang kita diskusikan, Mbak Juli. Baik, apakah tidak disambung dari pertanyaan Bapak tentang bagaimana sudah anggarannya sudah dilakukan, apakah bisakah alasan akan ada ibu kota negara baru ini membuat dana membengkak ke sana dan untuk menunda pemilu? Nah itu hal yang kontroversi lagi. Membangun IKN kita bisa ya kan, dengan dana yang begitu besar. Dana yang besar, pinjaman dan sebagainya. Masa sebuah demokrasi kita menyelesaikan anggaran lebih besar daripada IKN bisa kita lampaui, apalagi sebuah demokrasi. Kalau dilihat berbasis anggaran, kalau kita berbicara berbasis anggaran dan sebagainya. Jadi kalau perbandingan IKN dengan demokrasi, saya rasa demokrasi yang kalau berbasis anggaran terlalu kecil dari uang yang digunakan beberapa triliun untuk pembangunan IKN. Itu yang kita kalau dalam perspektif penyelenggara itu kan ada 3 pernah saya, yang pertama bencana, yang kedua konflik, yang ketiga anggaran. Itu kan cara pandang kesiapan kita dalam mengelola tata kelola pemerintahan dalam berbasis anggaran dan berbasis kinerja. Semua aktivitas itu tetap ada berbasis anggaran, tapi kita lihat dulu dengan berbasis kinerja itu. Jadi itu yang mau kita sampaikan itu adalah kegunaan hak pilih itu yang harus kita dudukkan dengan waktu yang tepat, di saat yang tepat, sukses pada acara, sukses penggunaan anggaran, sukses dalam penyelenggaraan, input, proses dan hasil yang diikuti sesuai dengan aturan untuk sebuah cara pandang, cara berpikir politik gitu kan. Itu kan ada produk politik yang harus didudukkan. Mungkin itu Mbak Juli. Baik, saya ke pakar hukum nih Pak Dr. Mirza. Kalau tadi dikatakan harus ada produk politik yang harus didudukkan termasuk hukum di sini. Bapak melihat kalau dari konstitusi yang ada, undang-undang yang ada ini tidak memungkinkan dilakukan, Bapak melihat apakah usaha lain di luar dekret tadi, mungkin ada seperti amandemen dan lain sebagainya, apakah ini mungkin akan dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan penundaan ini? Ya, kalau dikatakan itu ada keinginan, saya pikir sudah ada ya, artinya kan ini kan sudah muncul, ada pro ya dan kontra dari partai saya sudah ya ada kan muncul dari keinginan kan, dari aspirasi-aspirasi, tapi kan hal tersebut kiranya kan ada apa ya, ada koridor yang harus diikuti, apakah itu sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi misalnya. Kalaupun seandainya dicari untuk bisa ke sana, tentu kan apa ya, harus melalui proses hukum. Ya kalau seandainya hanya undang-undang pemilunya saja gitu yang dirubah, apakah itu nanti kemudian tidak bertentangan dengan konstitusinya gitu. Jadi saya pikir harus lewat amandemen tadi yang paling yang paling rasional dan konstitusional. Tapi juga tentu kan ini berproses ya, kan punya dinamika ya. Nah, jadi artinya ke depan tentu kan diharapkan supaya cara-caranya itu yang menempuh jalur-jalur yang sesuai dengan hukum lah begitu. Jangan sampai bertentangan dan melanggar hukum gitu kan ada etika bernegara di situ, ada nilai-nilai konstitusi dan sebagainya, itu yang harus dijaga karena memang jangan sampai amandemen konstitusi ya hanya untuk kepentingan itu sendiri agendanya gitu, karena kan dia bersifat komprehensif dan urgent kan, jadi artinya ya kalau salah satunya boleh lah mungkin, tapi saya pikir itu yang harus dilihat dari bagaimana nanti legitimasinya. Baik, nah di garis bawahi tentang sudah komprehensif dan urgent. Bapak melihatnya sudah urgent ini untuk melakukan penundaan ini dan melakukan amandemen? Ya kalau urgentnya itu kan kita kembalikan ke dari beberapa alasan tadi yang dikemukakan masyarakat. Ya tentu kalau hasil yang kita lihat selama ini mungkin hasil survei ya. Tapi tentunya kan harus bisa dicek kembali. Masih ya. Validasinya itu kan apakah memang itu memang sudah keinginan masyarakat yang sungguh-sungguh, nah sehingga seperti apa hukum nanti harus meregulasinya kan gitu ya tentu kan kalau mau diperpanjang ya sementara induknya sendiri menyatakan fix, nah bagaimana ya tentu kan harus dari norma hukum yang utama atau induknya tadi. Baik, kalau kita opsi amandemen ini kita bahas begitu.
untuk melakukan amandemen ini sampai akhirnya goal bisa menjadi lebih dari 2 periode atau diperpanjang 3 tahun atau 2 tahun. Ini membutuhkan waktu berapa lama untuk rapat sidang MPR dan lain sebagainya? Apakah bisa selesai dalam setahun ini menjelang 2024? Ya ini kan tergantung kesepakatan dan kompromi di MPR kan. Karena kalau di dalam bangunan konstitusi kan itu terbuka, dia di dalam pasal 37 kan. Artinya bisa kan, tapi kan harus memenuhi syarat. Nah, jadi kalau itu memang serius, saya pikir kan tentu pembahasannya akan serius di DPR dan DPD kan di MPR nanti itu di parlemen. Tapi juga kan harus dilihat, artinya perpanjangan ini kalau untuk amandemen nanti bagaimana, apakah hanya 2 periode isunya, 3 periode, atau mungkin hanya dipanjangkan. Kalau dipanjangkan tentu kan nanti bisa jadi 2 periode, tapi mungkin tidak 5 tahun misalnya. Kan pilihan-pilihan kembali itu nanti kan akan dirumuskan gitu. Ya bisa jadi satu periode ke depan bukan 5, bisa 7 mungkin, atau bisa 4 atau bagaimana, kan gitu. Nah ini. Baik, saya ke Pak Bahrul. Pak Bahrul melihatnya ini bagaimana dari sisi politiknya? Kenapa di awal ini Bapak Presiden juga memberikan statement bahwa benar-benar menolak, tapi ada pandangan dari beberapa masyarakat yang melihat di akhir ini belakangan beliau agak melunak. Bapak melihat dari segi politik ini ada apa sebenarnya? Ya, kalau saya melihat kalau pakai cara pandang saintifiknya, ini kan teori drama ini, Mbak. Drama apa ini, Pak? Drama Turki. Panggung depan berbeda dengan panggung belakang, lalu ada permainan, ada pelaku, ada kronologis, ada sutradara, ada jalan cerita dan sebagainya. Ini kan menjadi, kita akan menguji drama ini. Panggung depan apakah sama dengan panggung belakang? Panggung belakang apakah sama dengan panggung depan? Hidup ini kan harus fakta. Apa yang dilihat di luar dan apa yang dilihat di dalam. Drama-drama ini kan bagian dari cara pandang ada yang mengelola. Kalau dalam drama itu berarti ada sutradara, ada aktor dan sebagainya. Drama, jadi ada kepentingan di balik wacana ini, ya, Pak? Pasti ada. Ketika menolak pasti dasarnya, ketika menerima pasti ada dasarnya. Jadi apakah ini ada sebuah kekuasaan, kalau namanya ingin menguasai ya bisa terjadi. Apalagi tadi Pak Dr. Mirja mengatakan ada kelompok kan gitu, ada sekelompok orang kekuasaan yang ingin menguasai. Nah, itu yang menjadi, dan ini kan tolak belakang dari 3 orde yang sudah kita bangun kan, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Salah satunya ini adalah konstitusi 2 periode. Kita sudah punya eksperimen waktu orde lama, bahwasanya 7 periode kan, ternyata itu yang kita tolak. Tapi kalau kita mengulang lagi orde reformasi ini kembali kepada orde lama, berarti apa bedanya orde reformasi dengan orde lama? Itu cara pandang 3 orde yang kita cerita jas merah. Jangan sekali saya lupa sejarah. Itu kan harus kita dudukkan pada rejim yang kita masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, untuk perbaikan yang lebih mantap dan lebih baik lagi dari kepemimpinan tata kelola pemerintahan ini dengan baik dan benar. Itu yang harus kita selesaikan adalah rejim pada orde lama gitu, atau orde baru itu menjadi kebaikan pada orde reformasi. Tapi kalau terjadi keburukan dan mengulang lagi, ini kan kita pertanyakan kembali. Baik, nah digarisbawahi bahwa ini mengulang kembali orde yang pernah terjadi, bahwa lama sekali sehingga kita buat konstitusi untuk membatasi itu. Dan kalau mau dilamakan lagi akan kembali lagi ke seperti zamannya dulu begitu ya. Nah, Bapak melihatnya apakah ada beberapa partai politik yang sudah fix ini mendukung kebijakan penundaan pemilu 2024? Ada 3 partai politik yang mengatakan mereka mendukung. Bapak melihat mereka tidak melihat ini kembali kepada sejarah lama? Ya, bisa saja mengulang sejarah lama kembali kan. Apakah mereka tidak mempertimbangkan itu sebelum memberikan pandangan ini? Kan ada elit partai politik, ada konstituen, ada masyarakat. Sebenarnya yang berbicara ini kan elitnya. Kalau ditanya masyarakatnya, masyarakat mana gitu kan gitu. Kita tidak zamannya lagi mengklaim masyarakat. Lalu pertanyaannya masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana ya, Pak? Yang menunda, masyarakat mana yang mendukung? Kalau kita buka secara saintifik, secara keilmian. Lalu ketika dia mendukung, mana masyarakatnya? Dia mengatasnamakan apa elit itu? Oke, partainya benar, dia atas nama ketua dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan rembukan apa? Dasar rekomendasi apa? Apakah dari teman-teman DPD, ranting dan semua dilibatkan dalam rekomendasi yang mengatakan menerima penundaan? Jangan-jangan masih ada kontra di dalam partai sendiri? Masih bisa kita tanya asbabun nuzulnya, asbabun urutnya, tentang bagaimana rekomendasi itu bisa kita buka lagi nanti, apakah itu betul-betul demokrasi atau tidak di masing-masing partai.
Itu yang harus, memang kan dulu waktu saya kuliah ini kan partai ini adalah cara pandang pimpinan dan elitnya gitu. Itu yang harus kita diskusikan. Itu yang kita harus melihat, jangan pisahkan antara masyarakat dengan elitnya, kira-kira gitu. Tapi jangan lebih dominan kepentingan elitnya daripada kepentingan masyarakatnya. Itu yang harus kita objektifkan. Kepentingan masyarakat adalah kepentingan elit. Itu harus duduk dulu ruhnya. Mungkin itu yang bisa kita kasih masukan untuk partai politik, untuk bisa mengevaluasi cara pandang partai politik, bagaimana untuk bagian dari masyarakat, untuk melihat apakah masyarakat ini benar ada menerima dan menolak dengan cara pandang kepuasan dan tidak puas. Mungkin itu Mbak Julie. Jadi jangan-jangan bisa dibuat survei tandingan begitu ya Pak ya, tentang yang puas dengan yang menolak begitu dari masyarakat. Ya, kita minta supaya yang mengatakan, coba kita minta metodologinya. Kalau memang ini kan keterbukaan informasi publik, kita minta angketnya, kita minta dari di mana titik koordinat populasi dan sampelnya. Yang kita bahas masih bicara temuan dan kesimpulan, tapi kita tidak bicara tentang metodologi itu. Saya ingin mengatakan kalau survei ingin dibuka, maka bukalah metodologi itu secara real dan nyata. Sehingga asumsi justifikasi atau kebenaran dalam cara pandang riset, berbasis riset, benar-benar dihargai. Jangan riset ini terlibat pada kepentingan. Kegagalan keilmiahan itu adalah ketidakjujuran. Karena kan metodologi itu adalah kejujuran. Jadi dikasih alat ukur yang jelas. Apa alasan kepuasan itu dan apa alasan ketidakpuasan itu belum selesai juga. Kita masih di catatan makro hasil dari, dan kalau memang dia berapa sampelnya, berapa, apakah itu masuk dalam random sampling acak, apakah sama presentasinya antara populasi dan sampel yang dijadikan acuan dalam temuan penelitian, itu harus bisa menjadi fakta sehingga rasionalisasi ilmiah itu bisa terbuka. Kalau itu benar ya buka saja, kalau itu salah ya buka saja. Jadi kita tidak lagi melihat cara pandang kepentingan subjektivitas berpikir. Itu yang harus kita dudukkan ruhnya dulu ke jasadnya. Baik. Saya nanti ke Pak Mirza. Pak Mirza, lantas bagaimana masyarakat, apa yang bisa dilakukan masyarakat yang menolak dari wacana ini, dari segi hukum apa yang bisa dilakukan? Tapi kita bahas saat lagi Pak, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Hari ini kita membahas wacana penundaan pemilu 2024. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di line telepon 061 4146 353. Hari ini kita akan membahas dengan pakar politik dan pakar hukum tata negara sudah bersama kita. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami membahas tentang bagaimana wacana penundaan pemilu di 2024 ini, sampaikan pendapat Anda di 061 4146 353. Kita masyarakat Indonesia harus aktif mengawal politik di Indonesia. Anda bisa menghubungi di 061 4146 353. Saya ke Pak Mirza. Pak Mirza sambil menunggu ini respon dari masyarakat. Nah, masyarakat sendiri tadi kalau yang pro ada nih, sudah jelas. Nah, yang kontra, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang kontra? Meskipun ini memang melanggar konstitusi dari segi konstitusi. Tapi apa penguatan yang bisa mereka lakukan untuk menguatkan suara mereka bahwa mereka tidak setuju dari segi hukum? Ya, kalau dari masyarakat ya tentu kan masyarakat juga harus semakin menunjukkan bahwa dia tidak sepakat gitu ya. Cara-cara secara konstitusi yang bisa dilakukan masyarakat menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan penundaan pemilu 2024 ini apa, Pak? Ya sebenarnya kalau secara konstitusi tentu harus diminta suara rakyat ya. Apakah bisa misalnya dengan cara referendum misalnya kan begitu ya. Nah, tapi kalau dari rakyat sendiri tentu kan ya sebenarnya kan sudah bisa disuarakan oleh kampus misalnya. Itu yang paling efektif saya pikir kan itu gunanya kampus gitu, para cendekiawan itu kan harus memberikan sikap begitu ya. Nah, tetapi itu kemudian nanti kan masuk ke proses politik kan. Yang pro dan kontra itu kan harus diputuskan. Nah, seperti apa decision makingnya dan seterusnya. Nah, jadi artinya kan proses demokrasi seperti apa, perkembangan kemauan yang mutakhir saat ini kan tentu kan hukum harus melindunginya. Nah, tapi
hal-hal yang tadi saya pikir tentu kita kan berharap itu kan secara konstitusional, ya kan? Ya walaupun juga di dalam sejarah kita cara-cara di luar konstitusional juga pernah ditempuh, kan itu kan menjadi catatan begitu ya kan? Nah, tapi kan kita ingin kalau bisa ya jangan setback lah. Tadi kan Pak Bahrul sudah singgungkan ya demokrasi kita, kemudian konsep negara hukum, supremasi konstitusi ini kan semakin baik ke depan begitu. Ya kalau soal bagaimana dinamika demokrasi itu kan biasa ya dalam sebuah negara demokrasi yang demokratis begitu kan, tetapi kan harus ada ya caranya smooth lah gitu ya. Prosesnya, maksud dan tujuannya begitu ya berada di dalam koridor-koridor hukum dan konstitusi gitu. Baik. Nah, kalau dari segi hukum sendiri Pak, jika penundaan ini terjadi, ada berapa pasal atau berapa undang-undang yang dilanggar dari penundaan ini jika memang terjadi? Ya, yang jelas di konstitusi ya di pasal 7 ya mengenai masa jabatan itu kan jelas. Nah, kalau yang sebelumnya dulu kan presiden dapat dipilih kembali setelah habis masa jabatannya. Itu makanya Pak Harto dia terpilih berkali-kali. Karena memang konstitusinya nggak mengunci hal tersebut kan, dapat dipilih kembali setelah habis. Terus habis dia dipilih kembali, ya sah-sah aja. Kalau yang sekarang kan tidak, presiden dapat dipilih kembali setelah 1 kali masa jabatan dan dia hanya dapat menjabat hanya 1 kali periode lagi. Nah, berarti 5 yang pertama, terus 5 yang kedua, itu kan berarti 10. Undang-undang di pasal nomor 7 undang-undang. Iya. Dan di pasal 22E itu kan masalah pemilu tadi yang diatur secara berkala dan sudah menjadi keputusan pemerintah kan sudah diumumkan ya. Nah, sudah diumumkan sudah ada jadwalnya begitu kan. Nah, jadi artinya kalaupun niat baik, maksud tujuan itu benar, tentu kan harus didukung dengan konstruksi hukumnya gitu. Yang mana gitu. Nah itu yang harus dicarikan. Baik, saya bertanya kembali kepada Bapak. Yang mana adakah konstitusi yang mengatur ini bisa terjadi saat ini? Bisa kalau memang itu desakan aspirasinya ya ini penting genting gitu ya. Oke, darurat mendesak darurat. Tapi kan harus nyata itu kedaruratannya kayak apa gitu. Ya buktinya kita masih ya pemilihan wali kota Medan yang lalu masih aman, terjadi ya, Pak, ya, bisa aman kok ya, dan COVID juga kedengarannya kan di berita ya pemerintah kita ya relatif sukses ya mengatasi. Vaksinasi juga sukses ya Pak iya, jadi yang genting yang mana gitu, dan kalau itu memang sudah terbukti secara objektif dan subjektif mungkin bisa, dan ya pijakannya di pasal 12 itu ya, kalau dulu kan istilahnya start nut start reh, artinya kondisi darurat negara. Nah, tapi itu kan harus secara objektif memang betul-betul terjadi gitu. Nah, kalau saya pikir itu kan jangan sampai kita mencari sesuatu yang nggak ada gitu. Baik. Ya harus sesuai dengan faktualnya. Baik, kalau kita garis bawahi ini Pak, untuk pengetahuan kita dengan masyarakat juga, kondisi darurat negara yang bisa diterima akal itu apa saja contohnya Pak? Ya bencana alam begitu ya, yang force majeure yang yang di luar kehendak manusia begitu, kemudian satu pemerintahan yang mungkin akibat revolusi begitu ya, anarki, dan itu nggak bisa melanjutkan pemerintahan begitu ya. Kan yang penting jangan sampai pemerintahan ini kosong ya atau vakum. Nah jadi kan jangan sampai itu terjadi, karena ada itu dalam pepatah Arab mengatakan lebih baik pemerintahan itu buruk ya, bad government ya, katakanlah mungkin zalim pemerintahannya daripada tidak punya pemerintahan. Tapi ternyata ini ada lagi kandidat-kandidat yang mau ya Pak ya, jadi tidak mungkin sampai tidak ada pemerintahan seandainya diadakan pemilu juga ya. Ya makanya itu isu penundaan itu kan tentu harus punya alas hukumnya yang kuat dan jelas, yang konstitusional kan begitu. Nah, kalau memang itu bisa terpenuhi ya kenapa tidak, tapi kan kita kan harus melihat dulu situasi yang ada ini. Baik, saya ke Pak Bahrul. Pak Bahrul, kalau dari segi politiknya, ini ada beberapa partai yang mengatakan bahwa ya ditunda saja dengan berbagai macam alasan, dan ada partai yang tidak setuju dengan itu. Tapi kita lihat koalisi dari pemerintah sendiri sudah berpecah di dalamnya antara yang pro dan yang kontra Pak. Ini Bapak melihatnya bagaimana dari segi politik? Apakah masih ada kekuatan yang kuat, solid untuk mengatakan penundaan ini? Iya, kalau partai politik ini kan elastisitas itu ya, dia seperti karet. Kalau dikaitkan dengan kesiapan partai politik itu kan bagian dari cara pandang proses pasangan calon. Jadi ketika pasangan calon atau bakal calon itu harus
menggunakan sampan namanya partai politik. Jadi yang menjadi persoalan partai politik ini kan bisa menyaring dan menyeleksi orang-orang yang punya integritas, punya profesional, punya komitmen. Itu batasan partai politik kan sampai ketika mendaftar. Ketika masuk pendaftaran maka diselesaikan oleh penyelenggara kepada pemilih. Pemilihlah yang memilih pasangan calon, bakal calon untuk yang terpilih. Jadi khawatiran yang berlebih nanti kita menjadi paranoid ya kan, ketakutan yang berlebihan tanpa alasan. Walaupun di sini ada paksi non paksi tentang cara pandang pilpres untuk yang akan datang. Yang jelas kan partai politik ini adalah instrumen dalam persyaratan pasangan calon. Itu dulu. Jadi bukan ditentukan oleh partai politik kalau kita antitesiskan, tapi masyarakat, rakyatlah yang menentukan pemimpinnya. Pemimpin itu ditentukan oleh rakyatnya. Gitu. Sementara partai politik adalah presentasi kursi ya, yang didukung untuk menggunakan persyaratan. Itu dulu batasan masalah yang kita bahas dalam partai politik. Jadi kalau nanti bagaimana partai politik, maka melihat pada calon-calon yang akan maju pada pasangan calon di pilpres nanti. Itu yang mungkin diseleksi oleh partai politik. Yang menjadi nilai tawar dan keinginan masyarakat dan rakyat atau konstituen dari partai politik. Mungkin itu yang bisa kita batasi. Jadi kalau ada dukungan pada ini, ada keinginan salah satu pasangan calon dan sebagainya, karena alasan itu daerah-daerah sentimen saya rasakan. Kita tidak zamannya lagi untuk bisa berprasangka, tapi bagaimana kita berbaik sangka. Jadi cara-cara itu kan tidak menjadi cara-cara pemerintahan yang baik tadi. Kalau kita bilang good governance dan clean governance tentang pemerintahan yang baik dan manusia yang baik. Kita kan ingin mencarikan manusia yang baik, menghasilkan pemerintahan yang baik, bukan pemerintahan yang baik yang menghasilkan manusia yang baik. Itu dulu batasan. Kita ingin mencari manusia yang baik dalam membingkai pemerintahan yang baik. Itu ya dahulu kala ketika kita masih kuliah tentang bagaimana tentang pemerintahan yang baik dan manusia yang baik. Jadi partai politik harus menciptakan manusia yang baik di dalam pemerintahan yang baik. Itu mungkin Mbak Juli. Baik, saya ke Pak Bahrul. Pak Bahrul, kalau kita bicara hukumnya nih, hukum sudah menjelaskan bahwa tadi sudah disebutkan pasal 7 dan pasal 22E tentang konstitusi pemilihan ini, Pak. Nah, ketika ada orang-orang yang tetap terus menggaungkan beberapa kali untuk hal-hal yang di luar atau menyalahi dari konstitusi itu sendiri, apakah ada hukum yang jelas mengatur itu atau itu dibolehkan saja, sah-sah saja? Ya, kan tadi sudah dikatakan di awal bahwa secara konstitusional memang dia harus punya landasan, harus punya dasar untuk bergeraknya dari mana gitu. Karena untuk bisa ya artinya mencari pembenaran hukum, produk-produknya mungkin undang-undang gitu ya. Tapi kan seandainya undang-undangnya pun dirubah untuk itu, tapi kan dia harus selaras dengan undang-undang dasarnya. Nah, karena kuncinya kan di situ. Jadi katupnya di situ dulu. Jadi itunya dulu disetujui kan begitu ya, tentu lewat proses amandemen kan. Kan di situ kan ada MPR ya, DPR dan DPD. Nah, jadi kalau untuk itu kan berarti kan harus punya proses lagi dia kan, berproses. Ini kan 2022 untuk menghadapi 2 tahun ke depan. Nah itulah. Jadi bagaimana bisa mencapai itu bisa optimal ya begitu kan. Nah tentu kan harus dicarikan jalan keluarnya gitu. Nah kalau seandainya di luar konstitusi bagaimana ya tentu ya risikonya tidak sesuai dengan konstitusi nantinya kan begitu. Nah jadi saya pikir ini tentu harus harus rembuk nasional kali ya. Jadi rembuk kebangsaan lah ini seperti apa mencari jalan keluar ya, juga seperti kami ini dan yang lain-lain kan para akademisi itu kan ya harus bisa memberikan solusi sebenarnya kan begitu ya. Nah, karena atas masalah yang ada itu seperti apa jalan terbaiknya sehingga semua pihak itu kan bisa happy ya, bisa bahagia begitu. Nah sehingga tidak ada pertentangan-pertentangan atau konflik-konflik kan yang dikhawatirkan itu kan munculnya potensi konflik begitu. Karena sudah diatur ketat oleh konstitusi kan begitu. Kalaupun bisa di luar konstitusi itu seperti apa ya. Nah sehingga karena kan berkejar dengan waktu ini ya. Jadi saya pikir kembali kepada
tentu ini kan sebenarnya ranahnya lebih besar di legislatif ya saya pikir ya, di parlemen untuk menuntaskan ini gitu ya. Ya walaupun juga secara nyata di informasi berita kita dengar ya presiden juga ya, dia katakan tidak mau kan begitu. Dia tegak lurus kepada konstitusi, dia patuh kepada konstitusinya kan begitu. Ya, karena harus begitu kan, DPR, DPD, MPR juga harus patuh kepada konstitusi. Nah jadi itu problemnya. Baik, Pak, kalau seandainya memang penundaan ini tidak ada dasar hukumnya, tadi dikatakan seperti itu, penundaan pemilu 2024 ini tidak ada dasar hukumnya karena memang melanggar konstitusi. Berarti ini akan melahirkan pemerintahan yang ilegal jika memang tetap meneruskan masa jabatannya. Ya kalau dipaksakan demikian tentu akan berisiko ya menjadi tidak legitimate. Kan begitu, dan akan memberikan efek-efek menjalar ke yang lain. Nah itu makanya ya potensi konflik ada kemungkinan kan. Bapak melihat potensi konfliknya besar jika ini diteruskan? Ya kalau tetap bersikukuh, dan saya pikir kan ini hari ini kan masyarakat dan semua stakeholder sudah relatif cerdas lah ya, orang sudah punya pendidikan yang lebih baik dari masa-masa yang silam, kemudian informasi juga banjir sekarang kan, nah tsunami informasi sekarang ini kan, jadi semua bisa akses. Jadi saya pikir artinya dalam demokrasi yang hari ini sudah cerdas masyarakat relatif begitu, nah ini perlu dipikirkan kembali. Baik, Pak Bakhrul, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mirza nih bahwasannya Presiden menyatakan tegas menolak begitu, itu di beberapa tahun belakangan juga disuarakan dan Presiden menolak, tapi terus bergulir lagi. Bapak sebenarnya melihat ini ada kepentingan kah di sini sehingga terus diwacanakan lagi meskipun sudah ditolak oleh Presiden saat itu? Ya, yang jelas kan pernyataan Presiden itu sangat jelas. Lalu yang jadi persoalan cara pandang hulu balang senopatinya. Kalau dalam cara pandang kerajaan, ada raja, ada hulu balang senopati. Jadi hulu balang senopati ini yang ingin menunjukkan kekuasaannya. Jadi hulu balang senopati ini kan harus duduk dengan cara pandang raja. Sebaiknya raja tidak diatur oleh hulu balang senopati. Kalau saya lebih cenderung kalau kita lihat cek ombak katanya, kalau kata orang Medan ada hulu balang senopati yang bergerak untuk melihat raja untuk dipengaruhi dan mempengaruhi. Kalau Presiden sudah jelas tegak lurus, kita lihat, tinggal menjaga ketegakan itu dan kelurusan itu. Bapak melihatnya kalau dari segi politik hulu balang dan senopatinya, kalau kita katakan hulu balang, ini alasan mereka apa sebenarnya untuk melamakan kekuasaan ini kalau kita katakan? Bisa saja pos-pos sindrom terhadap kekuasaan. Mereka tidak berdaya ketika orang yang sudah menikmati kekuasaan tidak ingin lepas dari kekuasaan. Itu bisa terjadi. Pos-pos sindrom dalam kekuasaan itu ingin kekuasaan, ingin menguasai. Kalau dulu kita waktu kuliah gitu, ingin punya wewenang lalu punya kesewenang-wenangan. Nah itu yang bahaya ya Pak ya? Itu kan ada perubahan gitu. Jadi itu yang jelas. Kalau Presiden tegak lurus dengan aturan yang sudah, maka tinggal dipertahankan keinginan itu, walaupun nanti akan difasilitasi dengan cara pandang tadi. Bung Mirza mengatakan ada pembenaran. Kalau saya katakan berarti harus kita cari kebenaran, ada pembenaran dan ada kebenaran, ada tulus dan ada modus. Ini kita akan uji, waktu akan bisa menjawab sampai 2024. Perilaku-perilaku apa yang terjadi dalam politik yang akan berkembang, dan masyarakat pasti akan melihat dan mengamati dan merasakan. Kalau kita sebagai manusia adalah bagaimana menciptakan, memanusiakan manusia gitu. Itu yang harus kita dudukkan. Saya melihat Mbak Juli, kalau teori yang kita pakai adalah Robert Ted Gore, ini harapan dan kenyataan berbeda menghasilkan kekecewaan. Jangan kekecewaan itu tidak dipahami dengan cara pandang yang kontra. Ketika kita masuk dalam cara pandang pro, itu dulu kekecewaan itu kan harus ditelaah juga. Jangan nanti ada konflik menjadi antara anak bangsa dan sebagainya. Itu kan sudah kita, setiap rejim ini kan berganti ada konflik. Dan konflik-konflik ini, konflik vertikal dan horizontal ini sudah dihentikan dan sudah ditiadakan ketika pada proses kekuasaan yang ingin menguasai dengan cara-cara pembenaran, bukan mencari kebenaran. Itu dulu Mbak Juli yang bisa saya kasih masukan supaya tidak muncul kekecewaan ini, maka kita harus bisa menganalisis kekecewaan ini. Yang kita idealkan adalah harapan harus sama dengan kenyataan, kenyataan harus sama dengan harapan.
tapi realitanya harapan tidak sama dengan kenyataan, lalu menghasilkan kekecewaan. Itu yang membuat teori Robert Tedgore menjadi marah. Teori depresiasi relatif terhadap orang marah karena kekecewaan itu tidak diungkapkan dengan harapan yang diinginkan sesuai dengan kenyataan. Nah, itu yang memunculkan konflik. Baik, itu kita takutkan muncul konflik seperti kata Pak Dr. Mirza tadi, begitu ya Pak ya. Pak Dr. Mirza, saya mau bertanya mungkin terkait dinamika masyarakat yang Bapak lihat sejak wacana ini bergulir beberapa tahun lalu dan saat tahun ini. Bapak melihat bagaimana dinamika masyarakat menanggapi hal ini, termasuk pakar tata hukum negara di Indonesia yang memberikan pendapatnya. Bapak melihat bagaimana? Ya, kalau saya melihat dia jamak ya, beragam ya. Artinya ya masyarakat kan sudah sadar ya, sudah paham begitu, sudah bisa mengikuti dan bahkan bisa membahasnya begitu di ruang-ruang publik. Jadi kalau dari kalangan hukum tata negara sendiri juga umumnya mayoritas mengatakan ya itu harus ditempuh secara jalur konstitusional. Kalaupun bisa tentu harus ada yang lain seperti apa alternatifnya. Jangan sampai mencederai konstitusi itu sendiri. Karena konstitusi sendiri kan sebenarnya kan ruhnya ingin membatasi, membuat keseimbangan kan. Nah, tadi seperti kata Bung Bahrul, supaya jangan terjadi abuse of power atau kesewenang-wenangan itu. Jadi semua imbang, semua harmonis, dia berjalan dengan dalam sebuah sistem ketatanegaraan tadi. Nah, tapi masyarakat kan menilai kan konsis dia dan dia paham betul dengan jadwal pemilu misalnya, ya kan? Tiap 5 tahun sekali dan itu kan nggak hanya di jabatan presiden, DPR-nya, MPR, DPRD dan seterusnya kan sampai kepada kabinet menteri-menteri. Nah, jadi kalau ini diperpanjang berarti kan ada hal yang ditambah dari semula gitu. Kan beda halnya dengan 3 periode misalnya. Kalau 3 periode berarti kan ada periode yang baru. Kalau ini kan hanya diperpanjang. Nah, lantas seperti apa gitu? Ya, dasar kebenarannya. Nah, sehingga ada rasionalisasi konstitusinya di situ. Nah, rasional hukumnya masuk dia. Apa dasarnya kan gitu. Nah, kalau soal itu maksud tujuannya bagus, ya kita anggaplah itu, ya kita berhusnuzon lah dulu ya kan. Kita berbaik sangka. Mungkin ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan banyak alasan ya. Relatif begitu ya. Tapi kan harus ada dasar fondasi kebenarannya secara hukum. Apalagi konstitusi kan begitu. Dan saat ini belum ada ditemukan ya Pak ya? Tidak ditemukan begitu. Nah, ini yang tentu hal inilah yang harus dipikirkan kembali begitu ya. Kalaupun memang ini aspirasi atau kemauan atau masukan, ya sah-sah saja. Ini kan menjadi pergulatan pemikiran kan begitu. Tapi kiranya supaya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, kemudian demokrasi kita yang dari waktu ke waktu sudah semakin baik. Nah, ini kan kiranya perlu dipelihara ya, dijaga dan dirawat begitu. Jangan mundur ke belakang tadi seperti itu ya Pak ya. Baik, sudah diperbaiki mau dikembalikan lagi ke belakang lagi. Saya ke Pak Bahrul. Pak Bahrul dengan pertanyaan yang sama. Sejak wacana ini muncul, Bapak melihat bagaimana dinamika di masyarakat menanggapi wacana penundaan pemilu 2024 ini? Ya, kalau penundaan ini saya coba pakai teori jargon Habermas, ruang publik. Jargon Habermas ya. Ya, ruang publik, negara harus mencairkan cara pandang, tidak ada skat antara masyarakat sehingga perlu duduk bersama. Jadi kita kalau secara konstitusi kan sudah jelas, sudah ada haknya dan kewajibannya, sudah ada waktu. Yang menjadi persoalan adalah menangkap tanda-tanda zaman, keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat, bagaimana penolakan dan penerimaan tentang bagaimana penundaan itu dulu. Jadi kita mendidik jargon Habermas itu kan membuat ruang publik menjadi pencairan tanpa kelas dengan cara pandang masyarakat. Bapak melihatnya bisa terjadi Pak pencairan dengan masyarakat tanpa kelas begini? Iya, dalam cara pandang kalau kita pakai antitesis Karl Marx itu kan ada kelas. Tapi jargon Habermas menolak anti kelas. Jadi jangan dikelas-kelaskan dengan cara pandang Karl Marx, tapi kita tidak melihat ruang publik dalam cara pandang jargon Habermas. Jadi jargon Habermas itu menciptakan suasana yang kondusivitas
mendudukkan diskusi-diskusi kecil tentang bagaimana tema dengan tema yang terjadi, sehingga masyarakat atau rakyat bisa diajak berbicara dalam mengambil keputusan. Baik, kalau kita melihat ke belakang Pak, sudah banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kalau kita katakan beberapa waktu lalu juga masyarakat melakukan ke MK dan lain sebagainya, ternyata kalah begitu. Bapak melihatnya mungkin akan duduk bersama dengan masyarakat dengan suasana yang kondusif untuk menceritakan ini? Ya, kalau ini kan kita punya hati dan nurani. Kita tahu, karena kita lahir dalam keadaan suci. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu kita harapkan hati pemerintah kita seperti itu. Pemerintah harus punya kepedulian, merasakan apa yang dirasakan. Rakyat juga harus punya kepedulian, merasakan apa yang dirasakan. Ini kan harus interaksi dan korelasi yang muncul dari atas dan bawah, bawah dan atas. Tapi jangan itu menjadi perbedaan antara atas dan bawah, tapi menyatu pada keinginan atas dan bawah. Itu dulu, keterwakilan masyarakat legislatif itu adalah keterwakilan rakyat. Harusnya seperti itu. Rakyat itu yang menentukan suara, bukan pada proses partai politik. Tidak ada yang signifikan ketika partai politik, perjumlahan partai politik terhadap suara ketika dalam pemilu kada. Kalau kita lihat secara faktual hasil riset, itu tidak mempengaruhi antara partai politik dengan masyarakat. Ternyata masyarakat juga punya pilihan terhadap pasangan calon yang secara live in. Dan itu, jadi saya hanya ingin katakan jangan munculkan apatisme, pesimisme dan skeptisme terhadap cara pandang masyarakat. Kalau sudah masuk pada cara, kita kan hampir dikhawatirkan dengan skeptisme. Mimpi saja tidak jadi kenyataan. Itu yang kita khawatirkan. Kita jangan sampai pada pesimis dan apatis masih bisa kita terima. Tapi kalau sudah skeptisme, ini yang menjadi persoalan. Ketika mimpi tidak bisa menjadi kenyataan, apalagi tentang hal-hal kebaikan dan kebenaran. Skeptisme ini yang harus kita dudukkan dengan cara pandang, mengantisipasi jangan lahirnya skeptisme terhadap pesimisme dan apatisme dengan cara pandang masyarakat. Itu yang kita dudukkan. Jadi kita bisa mengakomodir, kita melihat, kalau bahasa hukum tadi, mengingat, menimbang dan memutuskan. Itu harus kita lihat secara komprehensif dari tematik, dari kajian perspektif yang ada. Jadi plus minus dan sebagainya. Jadi jangan sepihak, jangan sepotong-sepotong. Kalau kita garis bawahi plus minus Pak, di akhir ini mungkin plus minus tadi disebutkan. Bapak melihat sebenarnya penundaan pemilu jika terjadi ini plus minusnya bagaimana Pak? Dari Bapak sebagai pengamat politik. Iya, saya melihat secara alat ukur kebenaran ini kan sudah ada konstitusi, sudah ada waktu periodisasi. Jadi ikuti sajalah begitu ya Pak. Sumpah yang sudah diberikan kan tidak ada sumpah perpanjangan. Sumpah yang diberikan adalah sumpah 5 tahun. Itu kan sumpah. Sumpah itu kan milik Tuhan, bukan milik manusia. Kira-kira gitu. Ketika kita berani bersumpah, maka Tuhan saksi dalam sumpah itu. Itu yang menjadi, apakah kita melewati sumpah itu? Itu dulu. Kalaulah Tuhan saja sudah kita tidak kuatkan, apalagi manusia. Kalaulah kita tidak yakin dengan Tuhan, apalagi dengan manusia. Itu yang menjadi dasar. Jadi ini kan sumpah. Sumpah ini harus dilaksanakan pada sumpah yang dalam bukan dalam cara pandang ilmu, tapi dalam cara perbuatan gitu, amalan. Amalan ini, perbuatan ini yang harus kita uji. Di 2024 itu adalah masa akhir dari pemilihan presiden. Sesuai itu sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Baik, saya ke Pak Mirza. Pak Mirza, mungkin di akhir nih Pak, statementnya apa yang mau Bapak sampaikan, pandangan dari pakar hukum tata negara atau saran Bapak kepada masyarakat maupun kepada pemerintah terkait wacana penundaan pemilu ini 2024. Ya, saya bisa tadi karena tadi sudah disinggung masalah Jurgen Habermas tadi, itu kan masalah validitas sebenarnya, keabsahan ya kan. Tadi sudah disinggung Bung Baharul tadi di ruang publik. Jadi kan beliau itu kan pakar informasi dan komunikasi ya. Iya, betul. Habermasian itu. Nah, jadi ada secara teknis katanya valid, kemudian secara kejujuran, honest validity dan substantial validity. Singkat saja Pak, menurut Bapak bagaimana? Nah, jadi itu artinya kan sebenarnya tidak ada dusta di antara kita gitu. Jadi baik itu di legislatifnya, di eksekutif, di presidennya, di masyarakat. Nah, ini klop. Apalagi tadi diperkuat dengan sumpah presiden di MPR itu kan, dilantik MPR kan akan menjalankan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi seluruh-seluruhnya. Wah, kan begitu, itu dengan mengucap nama Allah itu. Jadi artinya kalau konstitusi belum mengatur, ya kita harus ikut yang diatur konstitusi. Nah, kecuali terjadi perubahan. Nah, itu kan tentu. Jadi kalau bisa jangan buat yang baru begitu ya Pak ya? Ya, kalau buat yang baru kan harus
keliling lagi dia. Oke. Kan dia proses itu. Baik. Ya kalau bisa ditempuh ya silakan, begitu bagus. Karena konstitusi juga mengatur bisa ya Pak ya. Bisa, Baik, tapi saya dengan cara yang rumit begitu. Baik, yang sulit banyak ya. kerumitannya Ya, begitu ya Pak ya. Jadi masalah negara sudah rumit, tambah rumit lagi gitu. Saya ke Pak Mirza nih, Pak Bahrul maaf. Saya ke Pak Bahrul mungkin di akhir bisa memberikan statementnya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat terkait wacana penundaan pemilu 2024 ini. Silakan Pak. Ya, tadi sudah diangkat. Kita harus mempunyai empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita adalah manusia. Bagaimana memanusiakan manusia? Hukum harus duduk pada dengan cara pandang tadi, keadilan, kemanfaatan. Satu lagi tadi keadilan, kemanfaatan, kepastian. Kepastian. Lalu ada cara pandang psikologis, sosiologis, dan yuridis. Itu harus duduk. Hukum itu kuantitatif. Hukum itu ilmu pasti. Karena ada kepastian. Jadi dudukkanlah hukum itu pada kepastian. Ketika pasti hukum, maka akan adillah dengan orang yang pro dan kontra. Lalu mempunyai kemanfaatan terhadap hasil yang putusan yang diberikan kepada yang pro dan kontra. Kita harus duduk dengan kacamata hukum yang realistis. Jadi hukum itu bukan ilmu sosial tapi ilmu eksakta. Baik. Itu ada kepastian, kemanfaatan tadi Pak ya. Keadilan. Nah itu dia, ada psikologis, kejiwaan, sosiologis, perilaku dan yuridis. Itu dia, itu tiga itu harus kita dudukkan secara egalitarian, menyatu dengan ideal dan realita itu gitu. Baik. Itu yang mau kita diskusikan. Baik, mungkin ini saja ya wacana kali ini kita bahasnya Pak. Tapi ini menarik sekali karena terus bergulir Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas tentang ini dan lebih baik lagi. Saya terima kasih kepada Pak Bahrul Khair Amal, terima kasih kepada Pak Dr. Mirza, pakar hukum dan pakar politik kita hari ini. Demikianlah diskusi kita hari ini pemirsa tentang wacana penundaan pemilu di 2024. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan edukasi kepada kita semua terkait politik di Indonesia saat ini. Saya Juli Juleha Pulungan mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.